Anubis adalah simbol sekaligus dewa kematian pertama yang digambarkan berkepala serigala dan bertubuh manusia. Ia pula bertugas sebagai penjaga dan sekaligus pelindung orang-orang mati. Sebelum tugasnya diserahkan kepada dewa lain, yakni Osiris, orang Mesir kuno pertama kali menyebutnya Inpu sebagai arti pembusukan. Namanya lalu diganti menjadi Anubis oleh orang-orang Yunani yang datang ke Mesir kala itu. Mau tahu kisah lengkapnya? Saksikan terus setelah yang satu ini. Anubis sering digambarkan sebagai serigala hitam yang duduk atau berbaring dalam bentuk manusia dan berkepala serigala. Telinganya runcing dan tinggi, bulunya yang hitam, dan dia disimbolkan sebagai mayat yang membusuk. Warna hitam menjadi simbol kematian dan juga merupakan simbol kesuburan karena mewakili Sungai Nil yang memiliki tanah berwarna hitam yang subur untuk pertanian masyarakat di kala itu. Menurut O Kingdom, dia juga adalah putra dari Radewa, Matahari, dan Hathor. Namun paling umum ada kisah Osiris yang mengira Dewi Nephis adalah istrinya, lalu menghamilinya dan lahirlah Anubis. Dewi Isis yang kala itu istri sebenarnya Osiris mengangkat Anubis sebagai anaknya sendiri. Ketika perselingkuhan Osiris dan Dewi Nephis ketahuan oleh Set, yakni suami dari Nephis, ia pun marah besar dan menjebak Osiris. Osiris dimutilasi dan sisa-sisa tubuhnya dimasukkan ke dalam peti, kemudian dihanyutkan di seluruh sungai yang mengalir di Mesir. Waktu potongan tubuh Osiris dikumpulkan dan dikembalikan disatukan oleh Anubis, tubuh Osiris dimumikan. Disitulah Anubis dikaitkan dengan proses pembalseman dan mumifikasi. Mumifikasi dipuja sebagai ritual suci yang diturunkan oleh para dewa. Pada saat tubuh Osiris dibalsem, Set datang dan masih berusaha menyerang Osiris dengan mengubah wujudnya menjadi seekor macan. Anubis yang melihatnya mengecap tubuh Set dengan batang besi yang panas dan dijadikanlah macan tutul. Di saat itu juga ia menguliti tubuh Set yang akhirnya ia gunakan. Hal itu Anubis lakukan sebagai tanda peringatan bagi siapapun yang berani mengotori mayat yang sudah mati. Praktek ini digunakan oleh para pendeta di prosesi pemakaman. Mereka akan mengenakan mantel macan tutul untuk merayakan kemenangan Anubis atas Set. Sebagian besar orang yang ikut terlibat dalam proses pembalseman dan mumifikasi akan menyembah Anubis dan menggunakan topeng ciri khasnya, yakni kepala serigala, selama ritual berlangsung. Waktu Osiris akhirnya tiba di dunia kematian, Anubis melepas jabatannya sebagai dewa kematian karena rasa hormatnya pada sang dewa, dan Osiris pun menjadi penguasa baru dunia kematian. Sementara dalam teks Matius, Anubis digambarkan sebagai anak dari Dewi Hesat yang berkepala kucing. Pada cerita lain, Anubis merupakan anak dari Osiris dan Nephis. Walaupun asal-usul dewa ini begitu misterius, tapi Anubis sering dikaitkan dengan dewa-dewa lain. Bahkan Anubis masih tetap disembah oleh banyak orang karena memberikan harapan saat mereka meninggal, sehingga diberikan perlindungan dan keselamatan. Pusat pemujaan Anubis sampai sekarang pun masih ada dan berpusat di bagian Mesir hulu. Namun peran Anubis masih sangat penting untuk membimbing jiwa manusia ke akhirat dan menimbang hati manusia. Walaupun sudah ribuan tahun, Anubis mulai dikenal banyak orang di abad ke-20 ini. Cerita Anubis sering dijadikan film, video. Anubis juga bisa Anda temukan di museum luar negeri seperti Museum of Art di New York. Ternyata kisahnya begitu horor juga ya kawan. Oh iya, satu lagi, jika ingin yang mau meng-request, tulis di kolom komentar ya. Ini saja yang bisa gue sampaikan, kurang lebihnya gue mohon maaf, dan terima kasih sudah menonton video gue. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk membantu channel ini agar terus berkembang. Terima kasih, sampai bertemu di next video.